hamdan wa syukran amma ba'du. Wassalatan wassalaman daiman ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua akan melaksanakan belajar untuk melaksanakan memandikan jenazah, dimana mesti kita harus ketahui bagaimana hukum daripada mandikan jenazah. Hukumnya adalah fardu kifayah, dimana dalam satu kampung ada yang mewakili seseorang maka bebas dosa bagi semuanya dari satu kampung tersebut. Tapi tidak ada yang melaksanakan berarti berdosa satu kampung. Itulah yang disebut status fardu kifayah. Paham? Yang kedua, yang kita mandikan di sini adalah contoh jenazah laki-laki. Dan di mana jenazah laki-laki itu dari mulai pusar ya ini dan sampai lutut. Jadi cara memandikannya bisa ditutup segini, dan ini muka dan ruangan tertutup, dan hanya pihak keluarga yang bisa melihat. Paham? Biasanya itu ada 5 orang atau 7 orang, berarti tidak apa-apa juga karena ini laki-laki. Kalau perempuan kan nanti perempuan juga yang memandikannya juga. Jadi auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Mungkin yang pertama mesti kita ketahui, kita akan memandikan mayit ini sehat biasanya lalu meninggal seperti biasa yang kita praktekkan ini. Beda kalau ada yang tabrakan ini lain sebagainya, beda cara memandikannya juga gitu kan. Nah, jadi mayit ini salah satunya sehat seperti biasanya dan lalu meninggal seperti ini, dan dimandikannya pun pula selajimnya, pantasnya. Yang perlu kita ketahui sunnah dari sini, kita ngambil air dan bisa di sini itu ditaburi bunga ya. Ini salah satu contoh bunga 7 rupa ya, bunga 7 rupa itu yang digunakannya. Ada juga air barus ya dan lain sebagainya. Nah, di sini kita niatkan dulu, ada yang disebut mengaduskan ya, atau memandikan mandi wajib. Mana tahu si mayit ini ada hadas besarnya, berarti harus meniatkan memandikan mandi wajib siapa? Jenazah. Gimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nah, gini doanya ya. Nawaitu rof'al hadasil akbari lihadal mayiti fardu kifayati fardu kifayati lillah ta'ala. Sekali lagi, nawaitu rof'al hadasil akbari lihadal mayiti fardu kifayati. Ditaruh di sini. Coba lihat dia mandikan sampai ke sini bawah. Ini sunah 3 kali ya. Ada yang sebelah dari sini ke sini ya, dalam hadis itu ada yang di sebelah sini. Ada juga yang langsung disunahkan semua 7 kali. Udah seperti itu, mau 7 kali mau 3 kali itu udah apa-apa, karena itu paling utamanya adalah ini ya. Lalu bisa dibuka ya. Pokoknya auratnya jangan sampai nampak. Aurat laki-laki itu dari pusar, berarti harus tertutup pusar segini. Lalu sampai lutut. Nah, ini.
terus bisa dimandikan biasa, dan mulai kepalanya di sini dimandikan seperti biasa. Niat kan sudah tadi, niat memandikan hadas besarnya. Awas, hadas itu ada dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Tadi akbari kan, hadas besar. Niat saya memandikan jenazah ini, menghilangkan hadas besar jenazah. Mandikan sampai ke sini. Lalu udah dimandikan, digosok semuanya, dikorek-korek telinga sama ini, tapi harus dengan penuh kasih sayang, hati-hati. Namanya juga ini ada keluarga kita. Sampai dibersihkan, dan lalu sampai tangan-tangannya juga. Ini aturan kan, tangannya jenazah ini keras. Ini enggak keras. Nah, jadi dibersihkan sampai ke pinggir-pinggirnya ini, dibersihkan sampai kuku-kukunya, dibersihkan semuanya sampai ke sini, dibersihkan sampai ke sini semuanya dibersihkan. Lalu yang paling pokok utamanya, kalau bisa dibangunkan, yuk dimiringkan, dibangunkan dulu. Ini di apa? Nah, diapakan, diurut sampai keluar kotoran dalam, lalu dimiringkan. Nah, sebelah kanan udah seperti itu, diurut lagi, lalu nanti keluar kotoran dari sini. Awas, gak ada bahasa jorok ya, harus dibersihkan. Maka petugas daripada untuk jenazah itu adalah orang-orang yang khusus. Nah, kalau kurang kuat iman bisa ini melatih mental kita supaya kita nanti pulang ke masyarakat bisa. Paham dong? Nah, udah seperti ini, bersih semuanya. Ini belum ya tadi. Ini sama juga digosok semuanya. Udah seperti itu, niat. Udah dimandikan kan semuanya. Lalu niat wudu, karena jenazah ini mau disolati, bukan disolatkan. Awas, beda sedikit. Kalau disolatkan, jenazah cepet sholat, berdiri. Nah, kalau disolatkan, kita itu mau menyolati jenazah, paham? Jadi biasa dicuci dulu tangannya ya, biasa doa seperti kita, Allahumma qadi hadaya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biasa doa. Siap tangan apa? Siap tangan. Mulut, sunah pokoknya semua mulut. Tapi yang wajibnya ada 6, fardunya wudu ada 6. Tapi yang sunahnya juga kita ambil, seperti siap mencuci tangan ini, penggelangan, lalu mulut digosok, biasa dibersihkan. Udah siap mulut, di hidungnya kan biasa ada dari kain kapan yang putih, dibersihkan. Pernah ada? Kalau yang pernah nengok pimpinan pondok pesantren memandikan jenazah, ada di bulat-bulat dibersihkan kain putih. Itu kenapa harus kain putih? Supaya nampak apakah betul dapat atau enggak kotorannya itu. Kan kalau udah dapat, ketengok ada kotor, berarti udah bersih, tinggal membersihkan. Lalu sama siap hidung apa lagi? Muka. Gimana? Nawaitu rof'al hadasil asgori lihadal maiti patu kifayati lillahi ta'ala. Paham? Di sini ditaruhnya biasa. Awas, lagi niat itu. Nah, di sini tangan kita kan seakan-akan kita lagi wudhu, di sini menaruh niat itu kan. Nawaitu rof'al hadasil asgori fardu karena Allah Ta'ala. Kalau kita wudhu biasa, kalau kita mau wudukan karena jenazah, nawaitu rof'al hadasil asgori lihadal maiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Dah biasa, sunahnya semua 3 kali, paham? Siap, ini mana? Tangan nih, tangan.
kanan sini. Nah. Hilal apa? Hilal Ka'bah yang kita kasih siku. Ka'bah ini 2 siku kiri kanan. Paham? Udah tangan apa lagi? Udah? Apa doa rambut? Allahumma harim sali lihadal maiti kalau kupayatul billahi ta'ala. Pokoknya pakai lihadal maiti. Saya niat untuk mayat semuanya. Kalau doa membasuh rambut sedikitnya Allahumma harim sari wa basari alana gitu kan. Udah itu telinga biasa seperti kita basuh. Sunahnya itu dibarengkan. Sunahnya itu kan seperti kita biasa wudhu, sunah barengkan gini. Nah, bareng ya, dibarengkan. Kalau mewudukan sama sampai ke sini, nah ke ujung sini ke bawah. Ya, udah seperti itu, telinga udah sampai 3 kali, lalu rijli. Apakah kaki kanan? Biasa sampai semua di bawah ini, di bawah kuku-kuku ini, awas harus bersih, harus kena air. Paman Nabi ketika meninggal oleh Rasulullah semua dibalur oleh air ludah, dibalur oleh air ludah Rasulullah, kecuali di bawah kuku, di bawah kuku ini tidak terkena air ludah Rasulullah. Dari situlah keluar api neraka. Ya, itu di dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan ya oleh Rasulullah. Nah biasa udah semuanya sampai ini pokoknya harus bersih. Kiri kanan sunahkan semuanya 3 kali. Nah, untuk pemahamannya mesti kalian pahami dalam memandikan pokok utama jangan lupa kita menghilangkan hadas besarnya. Mana tahu si mayit ini mempunyai hadas besar, ya itu pokok utama. Kalau kita punya hadas besar, haram sholat kan? Nggak boleh sholat. Maka kita harus bersuci terlebih dahulu. Awas, terlebih dahulu bersuci, mensucikan mayit ataupun jenazah. Hadas besarnya, kalau sudah hadas besar, niat hadas besar berarti mandi semuanya, seluruh ujur bersih. Udah siap bersih berarti baru mewudu mayit atau jenazah. Bisa dipahami? Awas sekali lagi, pokok utamanya liang, hidung, semua telinga dan perut, ya, semuanya harus dibersihkan. Ada kubul, ada dubul, semua harus dibersihkan. Mana kubul, mana dubul? Lubang yang di depan dan lubang yang di belakang itu harus dibersihkan. Paham? Tetapi dengan syarat khusus bagi orang yang ditugas ataupun keluarga itu tersendiri gitu kan. Mau ditengok takut nanti apa namanya apa disebutnya itu masih banyak kotorannya bisa, tapi harus dibarengi dengan air. Mau di depan mau di belakang harus dibersihkan. Semuanya sudah selesai seperti itu. Silakan, ada pertanyaan? Ini mungkin untuk seputar memandikan jenazah. Ini salah satu contoh memandikan jenazah. Dan ini merupakan sebuah pelajaran untuk kita. Paling utamanya harus mempunyai ilmu mental. Pokok utamanya mental. Buat apa punya ilmu tapi gak ada mental, gak akan berani kita. Punya ilmu tapi gak berani untuk terjun ke lapangan, itu bukan santri. Jadi santri itu harus inovatif, kreatif, dan produktif. Paham? Nah itu mungkin silakan yang mau coba. Paham gak kira-kira? Paham. Nanti kalau yang belum hafal niatnya bisa dicatat. Oke? Mungkin itu untuk memandikan jenazah semuanya bersih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.